Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas, panggil Jenar saat memasangkan dasi pada Arya. Apa sayang? Jawab Arya sambil memeluk pinggang Jenar. Nanti aku mau jalan sama anak-anak boleh? Tanya Jenar meminta izin. Hari ini Jenar ingin berbelanja untuk menyiapkan surprise party untuk Caca. Kemana? Tanya Arya. Paling mall situ aja yang deket, besok kan ulang tahun Caca. Tadi Hana ngajakin, nanti siang buat cari kado bareng. Jelas Jenar. Aiden juga ikut kok, sambungnya. Ya udah, tapi harus hati-hati. Twin J gak boleh kenapa-napa, kata Arya tegas. Lalu ia menundukkan kepalanya untuk mencium perut istrinya. Cup, duk, aduh, keluh Jenar selalu terkejut dengan tendangan tiba-tiba oleh sang jagoannya, membuat Arya terkekeh. Sayang, Dedi, enaknya panggil apa ya nanti? Dedi, Papa, Papi, atau Ayah? Kata Arya bingung sambil menggaruk tengkuknya. Apa aja, Jenar nurut kok, kata Jenar lalu berpikir. Tapi kalau Jenar dipanggil Mami lucu juga kali ya, katanya sambil tersenyum. Ya udah, kalau begitu panggil Dedi, kata Arya lalu mengangkat tubuh Jenar, membuat Jenar memekik karena takut terjatuh. Bukannya apa, Jenar cukup sadar diri karena kini tubuhnya bertambah drastis. Ia takut Arya tidak kuat, lalu ia terjatuh. Mas Arya, pekiknya membuat Arya terkekeh, lalu Arya mendudukkan Jenar di tempat tidur. Mas Arya tuh kebiasaan, Jenar tuh sekarang tambah berat, kalau jatuh gimana? Ucap Jenar mengomel. Enggak sayang, bahkan kalau berat badanmu bertambah 20 kilo pun, Mas masih kuat kok ngangkat kamu, ucap Arya, lalu segera mengecup bibir Jenar sekilas. Jenar tidak menjawab, ia masih deg-degan karena terkejut dan kesal dengan perlakuan Arya. Akhirnya Arya kembali menggendong Jenar ala bridal style menuju ruang makan untuk sarapan bersama dengan wajah Jenar yang masih ditekuk kayak baju belum disetrika. Sore hari, Bian baru pulang dari luar kota. Ia merasa begitu lelah karena menyetir sendirian. Teman-temannya tak ada yang bisa disuruh gantian. Dan Bian sudah pulang, katanya besok, tanya Mbok nih saat membuka pintu dan melihat wajah lelah Bian. Tugasnya udah selesai Mbok, aduh capek banget Bian Mbok, keluh Bian sambil merebahkan tubuhnya di sofa. Den, langsung ke kamar aja, Mbok mau beresin ini, mau ada tamu soalnya, kata Mbok nih mengusir secara halus, membuat Bian mendengus kesal. Mbok nih kata Bian, lalu ia segera beranjak dari posisinya dan berjalan menuju kamarnya. Bian membuka pintu kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya ke tempat tidur tanpa memperhatikan sekitar. Karena merasa lelah, Bian pun langsung tertidur dengan pulas, hingga ia tidak menyadari bahwa ia memeluk sesuatu yang membuatnya sangat nyaman. Jenar, Aiden, Hana, dan Naila sudah sampai di rumah dengan selamat. Mereka sangat menikmati jalan-jalannya seharian ini. Tante mau minum? Tanya Aiden yang melihat Jenar begitu kelelahan. Tanpa menunggu jawaban dari Jenar, Aiden segera berjalan menuju dapur mencari Mbok Ni untuk membuatkan minum, namun ia tidak menemukan Mbok Ni. Mbok, panggil Aiden, namun tidak ada jawaban, hingga Jenar tiba-tiba sudah berada di belakang Aiden. Tante bisa buat sendiri sayang, kata Jenar lembut. Lalu ia segera meraih air dingin dari kulkas dan membuatkan es jeruk untuk kedua temannya. Aiden mau? Tanya Jenar, namun Aiden menggelengkan kepalanya. Mbok Ni lagi pergi mungkin, kata Jenar. Si Mbak kemana? Gak ada juga, kata Aiden cemberut kesal karena mencari salah satu ART barunya tidak ada juga. Ya, beberapa hari yang lalu, Mbok Ni baru mendapatkan teman lagi selain Alia. Mungkin pergi sama Mbok Ni. Udah, yuk kata Jenar mengajak Aiden kembali ke ruang tamu. Si Caca gimana nih kabarnya seharian kita cuekin? Kata Hana menyeruput es di depannya.
Entahlah. Duh, padahal aku pengen banget tahu ikutan nanti malam, kata Jenar lirih. Sudah dipastikan Jenar tidak akan bisa ikut mengerjai Caca malam ini karena singa jantannya tidak akan memberikannya izin. Nanti kita video call, kata Naila tertawa membuat Jenar semakin memberengut kesal. Bian mengerjapkan matanya perlahan saat merasa bahwa ia menemukan sesuatu yang berbeda di sampingnya. Bagaimana bisa ia merasa bahwa tangannya sedang berada di sebuah benda kenyal yang entah apa itu, yang pasti bukan guling atau bantal. Sangat tidak mungkin bila Bian menaruh squishy atau mainan di ranjang kan? Ah, teriak Bian begitu kencang saat menemukan tangannya ternyata berada di atas dada seorang gadis. Mendengar teriakan Bian membuat sang gadis itu ikut bangun, lalu matanya ikut membola dan terkejut kala menemukan ia tertidur satu ranjang dengan laki-laki. Ah, pekiknya sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Setelah mendengarkan semua arahan dari Mbok Ni, Lira, gadis berusia 19 tahun itu memulai pekerjaannya. Lira adalah gadis yang sangat ceria dan sedikit barbar. Namun meskipun begitu, dia seorang pekerja keras dan rajin, mudah belajar dengan sesuatu yang baru. Dia juga mudah berbaur dan akrab dengan orang baru. Lira, kamu bisa masak? Tanya Mbok Ni. Saat ini Lira sedang menemani Mbok Ni memasak. Ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Gak bisa Mbok, hehehe, jawab Lira nyengir sambil menggaruk tengkuknya. Kupas bawang? Tanya Mbok Ni lagi. Namun Lira menggelengkan kepalanya, membuat Mbok Ni mendesah pelan. Kalau Mbok Ni ajarin, pasti Lira bisa kok Mbok. Lira cepet tanggep, percaya deh, kata Lira yakin. Emang kamu gak pernah diajarin masak sama orang tua kamu? Tanya Mbok Ni penasaran. Padahal Lira bilang ia seorang pekerja keras sedari kecil, sudah biasa hidup susah. Masa iya cuma ngupas bawang aja gak bisa, pikir Mbok Ni. Namun Lira yang ditanya malah diam, bingung harus menjawab bagaimana. Begini Mbok, Lira kan dari kecil udah sendiri, dan Lira gak pernah masak karena... Lira mengetukkan jarinya pada dagunya dan memandang atas. Karena Lira memang tidak pernah diajari memasak. Lira selalu membeli masakan jadi. Dan juga Lira tidak punya dapur, Mbok. Bagaimana Lira bisa masak coba? Jelasnya. Entah masuk akal atau tidak, Lira juga tidak tahu. Tugasnya adalah meyakinkan Mbok Ni agar percaya. Udah, itu aja. Heis, kata Mbok Ni mendesis. Lalu Mbok Ni dengan sabar mempraktekkan cara mengupas barang, mengupas sayur, dan memotong-motongnya. Sedangkan Lira terus memperhatikan Mbok Ni dengan telaten. Selama proses memasak, Lira hanya berdiam mematung dan melihat cara kerja Mbok Ni yang cepat dan cekatan membuat Lira kagum pada sosok wanita tua di depannya ini. Meskipun sudah berumur, tapi Mbok Ni masih sehat dan rajin bekerja. Sudahlah, kamu beresin kamar Den Bian aja sana. Besok dia pulang dari luar kota, kata Mbok Ni menyuruh Lira membereskan kamar Bian yang sudah beberapa hari ini tidak ditiduri oleh sang empunya. Siap Mbok, kata Lira memberi hormat kepada Mbok Ni. Maafin Lira ya Mbok, belum bisa bantuin masak. Besok-besok Lira pasti bantu kok, katanya lagi lalu segera pergi sesuai perintah Mbok Ni. Lira memasuki kamar Bian dengan membawa sapu dan alat pel, juga lap dan kemoceng. Lira dengan telaten mulai membersihkan setiap sudut kamar itu. Ganteng juga orangnya, mirip sama Dilan Wang, ucap Lira saat menemukan foto Bian di atas nakas samping tempat tidur. Sekitar 30 menit Lira sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Ia pun merebahkan tubuhnya di kasur empuk milik Bian dan menyalakan AC-nya. Aduh, nyamannya, jadi kangen sama rumah, gumamnya dengan menaik turunkan kedua tangannya di kasur seperti adegan main salju. Hingga tanpa Lira sadari, ia tertidur di atas kasur Bian hingga sore hari. Di tidurnya, Lira bermimpi tengah memeluk aktor Cina favoritnya. Ia sangat menikmati pelukan itu, dan Lira menghirup aroma parfum aktor itu hingga membuatnya mabuk kepayang.
Lira terus mengendus wangi parfum itu dan semakin mengeratkan pelukannya, hingga tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan dan terpaksa ia pun membuka matanya. Ah! Pekik Lira langsung menjauhkan tubuhnya dan menyilangkan kedua tangan di dada. Heh, siapa loh? Tanya Bian yang langsung berdiri dengan nafas terengah-engah. Lo yang siapa? Ngapain lo peluk-peluk gue? Bahkan lo megang-megang bemper belakang sama depan gue. Astaga, dasar cowok mesum, sialan. Wah, mama, bemper Lira udah gak perawan lagi. Bemper depan belakang Lira dimainin sama cowok mesum, ucap Lira heboh seraya mengelus-elus bemper depan belakangnya. Jir, lo pikir gue sengaja gitu megang-megang itu lo? Sorry ya, kata Bian bergidik sendiri lalu mengibas-ngibaskan tangannya. Lagian, lo ngapain di sini, hah? Gue tanya sekali lagi, lo itu siapa? Tanya Bian dengan setengah berteriak. Heh, harusnya gue yang nanya. Lo itu siapa? Sembarangan masuk kamar gadis perawan. Mana mesum lagi. Pekik Lira masih tidak terima atas perbuatan Bian. Heh, mata lo buta apa, hah? Ini kamar gue. Sejak kapan lo tinggal di sini, hah? Kata Bian lagi dengan suara keras. Lira meneliti keadaan sekitar dan baru sadar bahwa ia sedang bekerja dan ketiduran di kamar Bian. Ops, Lira memejamkan matanya karena malu. Tanpa berucap, Lira pun segera berlari berniat kabur. Namun sayangnya, Bian dengan cepat menarik kerah baju belakang Lira hingga membuat gadis itu menghentikan langkahnya. Mampus, gumam Lira tanpa suara, lalu perlahan menoleh ke belakang sambil nyengir. Hehe, maaf tuan, saya tidak sengaja, tadi ketiduran, hehe, ucap Lira dengan wajah tanpa dosanya telah memaki Bian dan mengatainya pria mesum.